gimana lu balik ke Jakarta? Balik gue mau coba Apa? Cari keberuntungan di sana. ngejar arah mata angin rezeki gue itu di mana. Ya kali aja arah mata angin rezeki gue di Jakarta ya kan. Kalau misalkan gue ngukur sih nanti kalau enggak 3-6 bulan gue di Jakarta masih belum ada perubahan apa-apa. Balik lagi. Bukan balik lagi, gue bakal coba cari Kuliah lagi di Semarang. hijrah gitu maksudnya. Oh. Gue tuh selalu memandang bahwa gue nggak tahu kenapa ya dari dulu setiap proses hijrah gue ke satu lingkungan lainnya gue selalu diberikan satu angin rezeki yang ada aja gitu loh. Contoh misalkan gue transisi SMP, teman-teman gue pada ke SMA semua nih larinya, gue masuk ke SMK, ya alhamdulillah ada banyak perubahan positif yang mungkin itu juga sedikit membentuk gue hari ini di SMK gitu. Terus yang lainnya pada kerja tuh habis lulus SMK pada mana-mana ya kan, gue malah kuliah, ya alhamdulillah gitu kan juga bisa. Jadi walaupun mungkin secara materi itu lu belum bisa kayak teman-teman lu gitu ya. Belum, tapi paling enggak kan lu punya aspek pengalaman dan pembelajaran yang jauh insight lebih ini. ilmu lah yang penting bagaimana gue bersikap layaknya sebagai manusia aja sih, gue bisa lebih memaknai gimana sih kita hidup sebagai manusia gitu kan. Dan ya banyak hal lah yang gue dapetin itu yang minimal kalau pola didik orang tua gue, lingkungan sekitar gue gak baik waktu itu ke gue atau kurang tepat ya, bukan gak baik ya, kurang tepat atau kekeliruan ya, itu yang mungkin harus coba gua benahi ya ketika nanti suatu saat gue jadi orang dewasa gitu kan. Tapi lu kan udah 5 tahun ini di Semarang tuh kan. Gue juga udah segitu aja. Udah lah, ngomong aja 8 tahun. Enggak, maksud gue tuh udah ngerasa bahwa Semarang tuh jadi kayak rumah gitu gak sih? Maksudnya kayak gue sih nggak tahu ya, maksudnya karena mungkin ya gue datang ke Semarang tuh dalam kondisi yang memang niatnya untuk nyari ilmu dan sebagainya gitu. Adapun yang lainnya itu kan bonus gitu. Tapi gue udah ada di kondisi dimana gue tuh udah ngerasa nyaman gitu Semarang tuh. Lu ada, misalkan kan lu udah niat nih. Iya. Habis lulus ini tahun ini kan lulus nih udah. Terus tinggal wisuda kan. Lu kan udah niat tahun ini tuh bakalan cut off dari Semarang. Lu ada ngerasa gimana gitu nggak sih kayak sama Semarang tuh kayak ada keterikatan gitu, sisi emosional gitu. Ini sih jujur ya, kalau lu bilang tadi lu nyaman, sama gue juga nyaman. Cuma lu mah nyamannya sama yang cewek-ceweknya kan? bukan maksud gue kalau bicara jujur ya, maksudnya di sini itu gue adalah penawaran yang menurut gue itu bisa hampir pasti ya, gitu kan, terkait dengan bagaimana gue melangkah ke depan. Cuma gue takut terlenakan ketika gue ada di posisi yang sangat nyaman, gitu kan, gue nggak bisa improve gitu loh. Gue nggak bisa ya, kayak contoh gue tuh kayak karena lu udah terlanjur nyaman iya, gitu. gue kayak anjir segampang ini, maksudnya kayak pengen gitu kan, berjuang lagi gitu loh dengan apa yang gue bisa gitu kan, dengan jalan gue lagi dan sepanjangnya. Karena ya gue selalu baca sih ya dari orang-orang yang hari ini udah banyak jadi orang, maksudnya kalau hati-hati dengan penyakit nyaman gitu loh bos. Maksudnya ya kebanyakan orang-orang kayak misalkan contoh lah kita katakan, meskipun gue bukan Bill Gates ya atau siapapun lah, mereka yang udah senyaman itu gitu kan tolak ukurnya, tapi mereka masih improve gitu loh. Elon Musk sekarang gitu kan, masih aja dia punya pikiran, masih punya ambisi yang kemudian banyak juga mendorong orang lain tuh mengkritisi itu juga gitu. Iya, akhirnya memacu orang lain juga. Gitu. Tapi maksudnya gue ambil titik poinnya adalah emang bener selagi kita masih bisa bernafas, kita masih punya kaki untuk jalan, kita masih sehat lah ya. Sangat ya sayang aja kalau kita berhenti di titik ternyaman itu. Maksudnya gue pengen banyak improve aja dan coba pengen banyak survive juga gitu loh, dengan ya cara laki-laki gue anak pertama juga, dan banyak hal yang barangkali gue bisa dapetin insight juga di luar Semarang tuh gimana ya kan. Lu ada ini nggak, ada yang momen yang bakal lu paling ingat gitu dan nggak bakal lu lupain sepanjang lu ya mungkin selama 5 tahun di Semarang tuh ada momen yang kemudian lu kayaknya nggak bakal gue lupain nih gitu. Atau karena kita kan udah pernah di BEM tuh dulu kan, atau karena mungkin pas di BEM itu kadang-kadang kita diejek, disebut gogok gitu kan. Atau gimana? Ya ini yang susah banget sih bagi gue. Karena makin banyak banget ya pas momennya ya. Lu percaya nggak, hal yang paling nggak bisa ya, paling susah banget gue lupain adalah kesalahan gue. Serius? Aduh. Lu gitu nggak sih? Gue nggak tahu ya kalau gue pribadi ya, meskipun ya pada intinya entah itu kesalahan gue ke orang lain secara sengaja ya maupun nggak sengaja, itu juga yang menjadi alasan gue harus ya mungkin kalau pernah gue dikasih tahu ya sama senior gue, cara terbesar bagi kita untuk melupakan sesuatu hal yang menurut kita itu adalah kesalahan, ya kita harus lagi-lagi berhijrah, berpindah tempat gitu kan, untuk coba. Kadang gue ada di posisi itu sih Bud, maksud gue
gue ngerasa ini udah nyaman nih lingkungan nih. Misalkan gue di Semarang udah nyaman banget gitu kan. Tapi dalam kondisi yang lain, gue ngerasa kenyamanan itu tuh, aduh, gue tuh malu, gue banyak dosa nih, banyak kesalahan yang gue lakukan di Semarang gitu. Kadang itu jadi dorongan, ayo dong lu jangan di sini terus, lu makin banyak dosa nih di sini gitu. Lu kadang gitu benar gak sih? Ya. Terus akhirnya itu menjadi satu keyakinan untuk mendorong lu, atau malah justru mendorong lu untuk kembali, ya udah lo perbaiki di Semarang gitu. Tapi gue pada posisi kayaknya di-push aja tuh, kita harus nge-push diri kita juga sih ya. Benar. Tapi untung sih ya, maksudnya kalau tadi lo ngomong kayak gitu, menurut gue ya kita ada di posisi yang alhamdulillah Allah kasih kesadaran itu, paham nggak? Coba kalau bayangin kesalahan kita ini adalah kesalahan yang kita anggap ini bukan kesalahan, kita nggak, dan menjadi biasa, jadi biasa, habit. Allah sama sekali nggak menggetarkan hati kita bahwa itu adalah kesalahan. Ya udah, itu malah jadi bahaya juga. Nah, ketika kita udah sadar, ya sebenarnya gue nggak bisa menjamin sih kita pergi akan senantiasa. Cuma yang bisa gue jamin adalah gue termasuk orang yang selalu percaya bahwa lingkungan baru akan selalu menerima kita dengan yang baru, energi baru juga gitu kan. Dan itu yang kemudian barangkali bisa istilahnya merecreate diri kita agar sepenuhnya ya harapannya baik lagi gitu kan. Jangan sampai kita pindah ke tempat malah justru ya lebih lagi. Cuma kalau gue jujur, gue pribadi gue pengen coba ngebuktiin ya, gue tuh orang yang sering nge-challenge diri gue sendiri gitu kan. Gue di sini lebih baik apa enggak dari sebelumnya gitu kan, dan sepanjangnya. Iya, itu sih kalau gue ya maksudnya. Tapi gue sih ngerasa ini banget sih, deep banget ya. Dan usia kita yang nggak bisa dipungkiri lah, usia 20 ke atas tuh usia yang kalau kata orang psikolog atau orang-orang konseling itu, karena gue juga dari konseling gitu ya, itu ada di fase yang orang tuh bilang quarter life crisis KLC ya. KLC. Dan gue rasa tuh bahasan KLC saat ini tuh jadi bahasan yang kemudian deket banget sama kita ya. Deket banget sama kita, tapi segala sesuatu tuh jadi asosiasinya ke KLC gitu. Padahal belum tentu gitu kan ya. Jadi kayak quarter life crisis, lu tuh udah krisis dalam kondisi yang padahal lu belum usaha gitu. Nah itu kebanyakan teman-teman tuh, gue ada di fase KLC, padahal lu belum ada effort untuk keluar dari zona itu. Menurut gue sih agak keliru ya pemahaman KLC. Nah gue sih ini mungkin ke lu juga sih, jadi pertanyaan yang cukup bisa dijawab dan deep banget sih ya. Lu punya challenge apa terhadap diri sendiri sih supaya lu melewati fase KLC itu dengan gue rasa kita tuh ada di fase yang ngelihat orang lain sukses gitu kan, teman-teman seangkatan sama kita kok udah dibeli mobil, udah beli rumah, yang tampilannya tuh fisik gitu. Yang orang lain tuh kan nggak ukur, padahal ada dalam hati tuh ada kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan uang juga gitu kan. Apa yang lu ukur challenge diri lu supaya keluar dari KLC itu? Kayaknya menurut gue ya, KLC itu kan bahasa gampangnya itu overthinking nggak sih? Iya, bisa tuh. Nah, menurut gue overthinking itu selalu hadir dalam setiap ruang berpikir kita yang ada space, paham nggak? Contoh nih, kita lagi nggak ada ngapa-ngapain kegiatan, kita nggak ada aktivitas apa-apa, nggak produktif. Akhirnya pikiran overthinking, entah itu tentang kita ke depan, ya kan? Apapun yang kita belum mengalami lah, itu pasti akan overthinking selebih-lebihnya. Bener nggak sih? Iya. Nah, takut dengan kondisi yang belum pasti ya? Yang pasti gitu kan. Belum pasti dong. Bener banget, belum pasti, benar. Cuma kalau gue pribadi gitu kan, gue mengetrack diri gue ya belakangan ini memang KLC itu selalu yang tadi gue bilang, gue simpulin bahwa dia itu selalu hadir ketika gue lagi nggak produktif gitu kan. Misalkan ada waktu space gue buat mau olah hiburan dan sepanjangnya gitu kan. Terus dilala tiba-tiba temen gue nongol di timeline gue gitu kan, anjir gitu kan, udah bisa kemana? Anjir udah jadi toksik jatuhnya gitu ya. Kan, dan sepanjangnya. Tapi mungkin gitu kan, gue juga pernah ada di posisi yang barangkali cerita teman-teman gue itu nggak akan lewat di gue ketika gue emang sama sekali nggak ngurusin hidup mereka. Mereka nggak lewat di hidup gue, paham nggak sih? Artinya gue mungkin kalau menangani masalah KLC dalam diri gue sesimpel kalau gue makin banyak kegiatan, gue banyak aktivitas apapun, gue yakin kok KLC itu nggak akan jadi masalah yang berarti buat gue gitu loh, paham nggak sih? Jadi sebenarnya KLC itu ya gue paham. Iya sebenarnya KLC itu bisa dikatakan seperti itu juga, sama lu bener juga Bu. Sebenarnya KLC itu bisa kita manfaatkan buat ngedorong diri kita tuh jauh lebih ke-push lagi gitu loh. Iya benar. Di-push lagi kan akhirnya, kayak misalkan tadi lu bilang, gue lihat story atau apa, temen gue tuh udah update ini update itu gitu ya. Anjir kayaknya gue juga harus ngejar ini ya. Akhirnya kan ke-push kan. Ya, bukan kemudian jadi
dia kan udah punya privilege lah, lu kan belum usaha kan gitu kan. Tapi lu sejauh ini di Semarang itu udah belum sih lu melewati fase dimana kayaknya achievement gue tuh tertinggi ini loh gitu? Achievement tertinggi gue di Semarang. Gue malah belum ngerasa belum sama sekali. Dan sekarang kita udah purna ya, maksudnya ya udah nggak bisa kita sesalin juga ya. Tapi kalau dikatakan ada beberapa achievement yang belum gue dapetin, tentu ada gitu kan. Tapi kan dalam akademik lu oke ya, lah. Menurut gue oke-nya gue itu belum sesuai dengan target gue sebenarnya. Oke-nya gue loh ya, oke-nya gue gitu kan. Jadi apa ya, gue nggak tahu kenapa sih gue termasuk orang yang sebenarnya punya challenge, tadi yang gue bilang ya, selalu punya challenge sama diri gue sendiri gitu kan. Gue bisa ini atau enggak gitu kan. Gue dulu itu gimana gitu kan, sekarang gue udah bagaimana gitu kan. Meskipun kadang gue termasuk orang yang juga sering kali ke-trigger sama lingkungan. Kalau lingkungan ke positif, kadang juga bisa ngebawa gue ke positif gitu kan. Tapi ada satu waktu misalkan gue mendapatkan insight dari lingkungan yang negatif, yang ngebuat gue overthinking, negatif dampaknya mengubah pikirannya. Itu juga kadang juga banyak kebawa gitu kan. Makanya sekarang juga gue hampir lebih selektif juga sih ya, maksudnya gue juga sampai sekarang gue nggak tahu nih gue termasuk orang ekstro atau introvert. Sumpah gue pribadi gue belum bisa. Lo belum pernah tes apa gitu ya? Tes gue bukan berarti nggak percaya sama legalitas kayak gue ya. Cuma kadang ya gue pribadi emang belum tahu aja gue. Lo denial kali terhadap hasil tes gitu? Iya, karena apa ya? Mungkin kalau gue yang langsung misalkan gue konsultan sama psikolog, tertentu mungkin gue bakal percaya. Cuma kalau tes online sih lo yang secara ini kan yang lo tuh gampang ngakses dan kadang nggak sesuai dengan kondisi saat itu gitu ya. Benar. Jadi gue bingungnya adalah gue suka sama kesendirian, ya kan, gue suka beberapa kesempatan gue berusaha apa ya. Tapi di sisi lain gue juga termasuk menjadikan lingkungan eksternal itu sebagai charger diri gue juga, bang. Dari gue bilang, gue senang ketemu sama orang-orang yang optimis, gue senang sama ketemu orang yang ngebahas tentang orientasi future masa depan, gitu kan. Menurut gue sih itu juga gue rasain ya. Maksud gue kan tipe orang yang sebenarnya feeling introvert. Jadi gue adalah orang-orang yang feeling introvert gitu kalau hasil gitu tuh. Tapi gue juga gitu, Bu. Charger semangat gue tuh yaitu emang bener lingkungan itu berpengaruh banget kan. Maksud gue berpengaruh itu terhadap kehidupan lu gitu. 10 langkah kaki lu malah ditemani sama lingkungan lu kan. Dan gue ngerasa itu tuh semakin hari kesini. Jadi kalau orang bilang tuh semakin dewasa lingkaran pertemanan kita semakin kecil, ya sebetulnya bukan mengecil, tapi memang orientasi kita untuk membahas segala sesuatu tuh semakin deep banget gitu. Iya. Misalkan kayak gue sama lo, misalkan beberapa hari yang lalu kan kita jalan bareng, maksudnya kemana gitu kan bahasanya bukan sesuatu yang receh, ya kan, yang kemudian orang tuh itu udah bukan lagi masanya gitu. Ya mungkin receh cuma sebagai kiasan gitu. Iya, maksud gue semakin kesini itu kan orang atau kita sendiri ngebahasnya, aduh gimana ya, coba deh belajar investasi di sini, coba deh kita metain saving keuangan kita kayak gimana ke depan gitu. Itu kan menurut gue bahasan-bahasan yang sebetulnya kayaknya nggak banyak orang sadar bahwa semakin kesini tuh memang kita udah di fase dimana ya udah kita memang berlalu dari fase-fase receh gitu. Soalnya ini ya selalu gue bilang ke teman-teman gue dalam setiap sesi diskusi misalkan, menurut gue pertemanan orang dewasa itu mau nggak mau kita harus mengamini bahwa kita adalah manusia berkebutuhan. Kita ketemu, apalagi kalau teman-teman yang kita ketemu di kuliah ya, bukan ketemu secara natural, secara organik dari kecil. Kita banyak paham historical keluarga lu bagaimana, misalkan gue tahu banyak aib waktu lu kecil gimana gitu. Ini beda sama kalau kita tiba-tiba ketemu ketika kuliah di fase remaja menuju dewasa ya, transisi, yang artinya menurut gue akhirnya entah gue salah apa bener ya, kalau salah mau gue lurusin. Cuma yang jelas teman-teman yang kita ketemu di kuliahan itu nggak sebatas dari kita karena ada kepentingan yang sama aja, kebutuhan yang sama, gitu kan. Iya. Akan rasio bertahan lamanya itu nggak akan lebih lama daripada lu dengan teman-teman rumah lu misalkan, menurut gue lo ya, atau teman-teman kecil lu misalkan. Terus kalau gue pribadi, karena di usia gue ketika kuliahan gitu kan,
ya gue nggak tahu ya, gue termasuk orang yang ngerasa oh gue bener gue ketemu sama teman-teman KKN gue karena misalkan ada ya kesamaan kita punya tujuan KKN, kebutuhan ketemu sama organisasi KKN, gitu ya. kan, kita punya sama-sama tujuan yang sama untuk membangun satu organisasi dan satu lingkungan yang ada, ketemu sama teman-teman jurusan ya kita belajar bareng di kuliahan tersebut gitu kan. Nah pasca itu gitu kan kita akan harus siap gitu kan bahwa manusia dewasa itu yang tadi gue bilang kalau kita ada butuhnya kita akan ketemu, kalau enggak oke, kita kan berjalan masing-masing sesuai dengan mapping peta yang udah kita susun, paham gak sih lu? Iya. Oke, mungkin kita akan ketemu nih tapi intensitasnya mungkin nggak akan lebih sama ketika dulu kita kuliah gitu kan. Kita mungkin akan kan, makanya banyak kata orang sering-sering ngasih caption see you on top gitu kan, sampai bertemu di titik yang paling atas gitu kan. Nah kalau kita nggak di titik yang paling atas kita nggak ketemu lagi dong. Maksud gue, tapi akhirnya gue akan menjadi manusia yang lebih mewajarkan bahwa ya pertemuan itu akan selalu ada perpisahan gitu kan. Ya, tadi gue bilang barangkali hari ini mungkin kebutuhan kita sama, oke kita ketemu. Makanya setiap pertemuan sebisa mungkin kita meninggalkan satu kesan yang baik sama siapapun. Itu yang gue kasih maksud gue. Tapi lu apa ya, mengamini gak sih maksudnya dari gue makin di sini makin menyadarkan itu soalnya sih. Iya. Makin ke-trigger. Iya memang pertama sebagai makhluk sosial itu kan memang kita nggak bisa lepas dari pengaruh orang lain dan korelasi sama orang lain gitu ya. Tapi dalam konteks manusia kan selalu ada yang diuntungkan dan semuanya ingin untung gitu sebetulnya ya. Jadi memang betul gitu konteks bertemunya orang tuh karena ada kepentingan atau kebutuhan gitu. Walaupun kita bisa debatable, ya berarti kalau kayak gitu lu nggak bisa punya saudara atau enggak juga gitu kata gue. Bilang saudara aja misalkan ya, kita itu ketemu ya karena butuh kan. Yes. Kayak lebaran misalkan. Yes, ya kan. Ya kan karena kita butuh untuk saling maaf-maafan. Betul. Dari dalam konteks sesempit itu pun menurut gue itu memang kita tuh bertemu karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Adapun Nilai-nilai yang kayak kita ngerasa bahwa kita udah nyaman, kemudian nggak ngerasa bahwa dia bagian keluarga kita dan sebagainya. Kayak gue misalkan gue nggak kenal sama lu ketika lu maba pada saat itu, gue udah semester 2 pada saat itu gitu kan. Kan gue nggak kenal sama lu, tapi dalam perjalanan ketika di kampus gue ngerasa lu jadi bagian keluarga gue di tanah rantau yang kemudian gue anggap sebagai adik sendiri. Itu kan nilai lebih dalam segi kemanusiaan gitu kan. Tapi gue bilang untuk teman-teman tuh jangan sampai, atau kita sendiri jangan sampai mengesampingkan nilai-nilai humanis atau nilai-nilai yang kemudian diajarkan bahwa kita selalu harus saling tolong menolong. Nah itu kebutuhan aja disupport sama saling tolong menolong. Kebutuhan kita kan saling tolong menolong gitu kan sebetulnya. Lu pernah nggak sih punya satu kasus, lu dulu waktu zaman maba punya satu temen cowok lah ya, atau temen yang lu buat nyaman yang menurut lu wah ini bestie gue banget nih, ini banget. Pernah nggak lu ngerasa kayak wah ini gue banget nih, gue itu butuh dia banget. Gue itu sampai pernah ya ngerendung di kamar gitu ya. Sebenarnya kan beda nih teman sama sahabat, menurut gue beda tuh. Sahabat tuh kayak lu bilang nih deep gitu untuk bahas segala sesuatu tuh kayaknya kita deep banget sama dia orang tuh. Terus ngerasa bahwa memang nyambung aja, kemudian ngerasa bahwa kalau nggak ada dia atau support dari dia tuh ngerasa bahwa kita tuh ada kurang gitu. Nah gue tuh sampai kemarin itu tuh sampai menerka-nerka, gue tuh bilang dalam diri gue gitu ya, gue tuh punya nggak sih sebenarnya sahabat yang benar-benar sahabat gitu. Dari semenjak SD sampai kuliah gitu kan. Lah gue bilang tapi emang gue mungkin karena orangnya introvert gitu ya, maksudnya feeling introvert. Ini bukan kemudian gue denial, kan lu bisa ngomong di depan umum kemudian interaksi sama orang lain gampang, itu kan extrovert yang dimaksud introvert ya. Enggak, maksud gue extrovert yang dimaksud tuh beda gitu. Karena di konseling sendiri tuh ada beda tuh klasifikasi orang extrovert sama introvert tuh. Dalam ukuran tertentu tuh kita mungkin bisa dikatakan introvert, tapi dalam ukuran yang lain kita bisa dikatakan extrovert. Nah tapi gue pernah tuh kayak gitu nyari, tapi kayaknya nggak ada gitu ya. Pas di kampus kayaknya gue emang karena gue sering interaksinya sama senior sih, sama kakak tingkat gue gitu. Karena gue ngerasa ketika ngomong sama senior gue ngerasa ngomong sama kakak gitu. Iya. Jadi sampai detik ini sih mungkin ketika maba tuh siapa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada pun kayaknya. Kalau lu emang ada ya? Kalau gue intinya gini, gue ada di fase yang gue dulu wah anjir gue ngerasa dia desi gue banget gitu kan. Terus sampai satu ketika ngecewain lu? Bukan ngecewain. Nah ini yang sampai sekarang belum terpecahkan gitu kan. Intinya doi menjauh dan adalah teman jurusan gue ya. Doi menjauh gitu kan, dan pada dia sekarang kita udah nggak deket lagi tanpa
pernah gue tahu kenapa alasan why gitu ya, sejak dia gitu kan, nggak pernah entah ada salah gue yang keliru, treatment gue ke dia yang salah atau sebaliknya gitu kan. Dulu gue sering banget atau sering kali yang menghadapi masalah-masalah yang apa ya udah berharap nih misalkan dia bestie gue banget misalkan gitu kan, tapi satu momen ternyata ada aja kondisi yang mengharuskan kita untuk pisah gitu, paham gak sih? Dan dulu gue adalah orang yang pada dia nggak siap dengan menerima konsekuensi bahwa pertemuan itu selalu akan ada perpisahan. Nah makin kesini itu akhirnya makanya bergeser, gue lebih bergeser kalau sekarang udah ada di titik yang ya udah maklum gitu kan, maksudnya oke, mungkin kalau di titik ini barangkali dia meninggalkan gue tanpa satu alasan yang nggak gue tahu apa, ya gue nggak perlu tahu itu memang gitu kan. Toh dia bakal ke gue lagi kok kalau memang ada frekuensi yang sama, tujuan yang sama, titik yang berarti sama. lu kan sebetulnya berarti udah berdamai dengan kondisi itu. Iya, gue sekarang udah ya karena gue tadi udah merasakan gue ditinggal ini. Sebaliknya mungkin barangkali ya ada beberapa teman-teman gue yang ngerasa gue juga mungkin begitu ya tiba-tiba menjauh. Kalau gue mungkin bisa menjauh karena ya barangkali memang frekuensi gitu kan, bahasan ataupun kondisi waktu itu tuh tidak memungkinkan gue harus selalu ngabarin lu dan sebaliknya. Ini gue tadi iya nggak sih? Tadi sempat diskusi sama dosen gue juga gitu ya. Jadi kan gue minta saran beliau gitu ya sebagai keluarga di tanah rantau lah anggap gitu. Jadi beliau bilang kan gue masih bingung nih, masih bimbang untuk gue tuh pingin hijrah ke satu kota gitu kan, tapi dalam kondisi yang di Semarang pun gue pinginnya masih punya tempat nih. Tapi gue hitung-hitungan realistis gitu, kan gue udah selesai di Semarang gitu kan, maksud gue secara akademik udah selesai gitu, walaupun nanti ada usaha ya bisa autopilot insya Allah lah gitu ya. Tapi dalam momen itu gue ngerasa bahwa gue nggak mau ninggalin Semarang karena gue tuh punya teman-teman yang gue anggap tuh sebagai keluarga gue di tanah rantau. Jadi gue berat ke sana tuh gitu, berat ke teman-teman itu. Dan dosen gue tuh bilang atau beliau bilang gini, ya saya juga pernah ngalamin di fase kamu gitu, tapi mau nggak mau memang kita itu bakal meninggalkan satu momen atau satu lingkungan yang mungkin menurut mereka itu ngecewain mereka. Begitupun kamu kan mungkin akan realistis kan. Nah gue tersadar bahwa memang pada fase kita saat itu tuh memang udah harus realistis juga gitu. Realistisnya bahwa memang betul tadi balik lagi, kebutuhan itu kan memang ya kebutuhan kita kan beda sama orang lain kan. Dan tolak ukur kebutuhan itu kan ada di diri kita sendiri gitu. Gue malah tadi yang lu bilang ya udahlah dia udah menghindar juga karena mungkin ngerasa bahwa udah nggak frekuensinya sama gue misalkan. Berarti kan posisi ini lu udah realistis bahwa menerima keadaan yang sebetulnya zaman itu tuh anjir kenapa dia ninggalin gua gitu. Zaman itu kan lu nggak terima kan. Benar. Gua juga pernah ngalamin kayak gitu. Anjir kenapa teman-teman jurusan gua jadi kayak gini nih gitu kan. Pernah gak kayak gitu? Iya kan? Tapi dalam momen that simpelnya ketika kita ketemu sama lingkaran yang jauh lebih besar cakupannya, oh memang mungkin ya kayak gini kehidupan tuh kan ada silih berganti orang masuk ke kehidupan kita gitu kan. Dan itu menurut gue sih ya fase kehidupan yang harus kita lewati sih. Iya. Nah, walaupun kadang berat juga ya. Jadi gue malah mikir kayaknya enakan gue zaman usia 4 tahun atau 5 tahun gitu zaman sekolah gitu kan, zaman SD. Kita nggak terbebani dengan pikiran-pikiran yang tidak harus kita pikirin. Iya betul. Tapi pada endingnya ya nggak bisa gitu juga. Namanya orang bertumbuh, namanya orang seperti itu sih. Ya udahlah ini udah banyak banget. Ntar gue bagi part 2 deh.